Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tahun 1900 seorang Jepang bernama Natsume Soseki pergi dan terbang ke Inggris, dan di sana dia hidup. Satu kali waktu dia undang teman-temannya datang ke rumahnya, dan dia berkata, "Ayo ke rumah saya." Teman-temannya kira mungkin ada perayaan apa, mungkin mau dikasih masakan Jepang yang dia masak, minuman sake mungkin yang dia mungkin siapkan, ada mungkin perayaan kecil-kecilan. Jadi ditanya, "What's the occasion?" Apa ini? Peristiwa apa? Ada perayaan apa? Ada acara apa? Dia menjawab, "Enggak, saya undang ke rumah untuk supaya kita bisa lihat salju itu turun." Teman-temannya bingung. Gimana? Saya undang ke rumah supaya bisa lihat salju turun. Salju itu bagus. Ayo lihatnya di rumah saya. Diketawain dia sama orang-orang Inggris. Karena buat orang Inggris, mau lihat salju aja repot-repot pergi rumahmu. Lihat sendiri di rumah sendiri bisa. Kenapa harus repot-repot di tengah salju turun? Aku harus pergi ke rumahmu, dingin-dingin, di sana gak ngapa-ngapain, cuma lihat salju turun. Itulah manusia. Natsume Soseki ini adalah orang yang sangat suka lihat salju turun. Yang lembut, yang putih dipegang hilang. Kadang-kadang dalam hidup manusia, kita susah untuk menghargai hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang ada di sekeliling kita. Kita udah biasa dengan semua itu. Satu kali waktu ada seorang bernama Adam Bloom, umur 37 tahun. Adam Bloom ini ikut di dalam sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh para ilmuwan Inggris. Ilmuwan Inggris sedang menyelidiki sesuatu. Penyelidikannya adalah begini. Orang dikurung di dalam ruangan yang super gelap. Bukan hanya gelap, super gelap. Selama 48 jam. Dan apa yang terjadi pada mereka? Jadi dicari siapa yang mau. Ya, ada 6 orang termasuk Adam Bloom. Jadi mereka itu dimasukkan di dalam sebuah ruangan, dipisah satu dengan yang lain. Masing-masing punya ruangan sendiri-sendiri. Begitu dia masuk setengah jam yang pertama, udah gelap nih, nggak ada lampu, tidak ada satu titik pun cahaya. Itu pekatnya sebuah kegelapan, gelapnya sebuah gelap. Setengah jam pertama masih nyanyi-nyanyi, masih menyanyi-nyanyi, masih ketawa-ketawa, masih bisa. Beberapa jam kemudian nangis dan nangis dan nangis. Laki-laki masuk dalam ruang gelap, nangis. Itu gelap punya gelap, punya gelap, punya gelap, Bapak Ibu. Lihat tangan sendiri gak bisa lihat. Lihat kulit badan gak bisa lihat. Lihat diri sendiri gak bisa lihat. Di dalam satu ruangan yang super pekat gelap. Dan dia berkata, disitulah tambah jam, tambah perasaan tidak enak. Tambah jam, tambah rasa menderita. Tidak bisa lihat apapun kecuali kegelapan. Dan tidak tahu ini jam berapa. Tidak tahu ini pagi atau siang atau malam. Tidak tahu. Di tengah kegelapan yang seperti itu, hanya bisa nangis. Nangis. Dia merasa dirinya itu hancur, kecil. Gak bisa berbuat apa-apa.
48 jam lewat, dikeluarkan dari ruangan itu, mulai bisa lihat lagi, terang lagi. Lihat pohon, dia bilang, pohon itu so beautiful. Lihat yang namanya awan, wow, beautiful. Lihat daun-daunan, semua jadi indah. Lihat apa aja, semua indah. Sebelum itu, lihat yang sederhana-sederhana, nggak dianggap. Inilah manusia. Kadang-kadang hal ini bisa termasuk di dalam hidup kita, di dalam gereja. Menyanyi, menyembah, kita rasa gampang, biasa, nggak ada apa-apanya itu. Hal-hal yang biasa, hal-hal yang sangat sederhana. Itu karena kita ada di sini. Coba tanya sama mereka yang di penjara. Gimana rasanya kalau dulu pernah gereja lalu tidak pernah gereja. Terkungkung, terkurung. Kalau dengar suara orang nyanyi di gereja aja, wah rasanya. Itulah hidup. Manusia kurang bisa menghargai hal-hal yang sederhana. Termasuk pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita anggap itu biasa. Biasa itu. Sehingga ada yang nyanyi asal-asalan. Ada yang memuji asal-asalan. Ada yang mulut memuji, pikiran ngelantur kemana-mana. Mulut memuji, menyembah, hati mutar-mutar kemana-mana. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus belajar hidup menghargai yang sederhana-sederhana, apalagi yang penting. Hari ini kita akan belajar mengenai the worshiping heart, hati yang menyembah. Dan ini menjadi tema kita sepanjang bulan ini. Kita akan belajar bagaimana sih menyembah, bagaimana penyembahan yang Allah suka. Kita akan belajar apa yang menjadi penghalang-penghalang di dalam penyembahan. Sebulan ini, kemana saudara keliling di Happy Family Center, engkau akan dengar firman mengenai hati yang menyembah. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama melihat pentingnya menyembah. Kita akan dibawa naik ke level yang lebih tinggi untuk memahami prinsip menyembah yang benar, yang Tuhan mau itu seperti apa. Nah, yang pertama kita mau lihat bersama-sama, prinsip menyembah yang pertama adalah kalau kita memiliki hati yang penuh pengagungan. Hati yang ada pengagungan kepada Allah. Anda tidak bisa menyembah Allah tanpa mengagumi Dia. Coba lihat dengan saya Kejadian pasal 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Lalu di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, inilah kisah dua anak daripada Adam dan Hawa yang mempersembahkan korban.
Kita tahu cerita ini karena yang satu diterima, yang satu ditolak. Persembahan Habel adiknya yang adalah ternak kambing domba itu diterima Allah. Lemak-lemak itu diberikan, dibakar, dipersembahkan kepada Allah. Wangi, harum yang naik itu ke langit. Tetapi Kain mempersembahkan karena dia petani, dia persembahkan semua yang ditanam itu. Apa-apa yang dia tanam Bapak Ibu itu dibakar. Mungkin ada sayur, mungkin ada yang lain-lain itu. Semua yang ditanam dibakar. Baunya bukan wangi, sangit Bapak Ibu. Baunya tidak menyenangkan. Karena mungkin Kain berpikir, halah cuman gini-gini aja kok. Udah gak usah repot-repot kasih kambing domba. Kasih aja yang aku punya. Kan aku petani, kasih aja ini. Dibakar, baunya tidak menyenangkan dan Allah tolak itu dari sorga. Lalu dia marah kepada adiknya, lalu dia bunuh adiknya. Saudara, kita lihat di sini. Memberi yang baik itulah yang Tuhan sebenarnya mau. Dua orang ini sudah diajar Tuhan bagaimana memberi. Dari ajaran orang tua yang waktu telanjang dan berdosa, Allah mengambil kambing domba, lalu domba itu dibunuh, kemudian kulitnya dipakai jadi baju. Ini bicara ada persembahan. Dan Allah mengajarkan, ya ini loh kalau mau mempersembahkan kambing domba ini dipersembahkan kepada Allah dalam perjanjian lama. Tapi yang namanya Kain mau sembarangan dan serampangan apa adanya. Itu sebabnya ditolak. Dia tidak memberi yang baik. Karena di dalam Alkitab sudah dikasih tahu. Masa kamu tidak berseri-seri kalau kamu melakukan yang baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hati-hati kalau menyembah. Jangan sampai pikirannya itu kemana-mana. Lagi menyembah ya fokus kepada Allah. Lagi berdoa sembah dan fokus dia. Jangan pikiran, jangan hati itu lari kemana-mana. Atau jangan pula kita duduk di sini Bapak Ibu. Hati kita lagi di luar sana. Orangnya saja yang duduk, hatinya di luar sana. Siapa yang mau menikah dengan seseorang yang bisa dinikahi tubuhnya, tetapi hatinya mencintai yang lain sana? Siapa bisa? Siapa mau? Kita mau itu luar dalam buat kita. Allah pun sama. Waktu kita menyembah dia tidak mau saudara pikir yang lain. Pikir Allah. Memuji menyembah hanya untuk dia. Ini namanya memberi yang berkenan. Dan ini yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita memberikan sesuatu dari hati kita yang paling dalam. Keluar dari rasa hormat kepada Allah. Habel menghormati Allah. Kain tidak menghargai dan tidak menghormati Allah. Mari kita lihat di dalam hidup ini. Supaya menjadi orang Kristen ada pengagungan akan Allah. Tahu menghormati Allah, tahu respect kepada Allah di dalam hidup. Kadang-kadang saya bingung karena Departemen Keuangan panggil saya dan tunjukkan kepada saya, Pak, di dalam kolektor ada ini Pak. Ada apa? Karcis parkir. Nah, apa nggak bisa bedakan antara karcis parkir dan uang? Saya sampai pernah menanyakan kepada seorang anak kecil di dalam kelas training center. Nyo, kalau uang masuk di kantong sama kertas biasa masuk kantong, kalau dipegang dalam kantong bisa bedain nggak? Mana yang uang, mana yang kertas biasa? Bisa Om. Anak kecil bisa. Kenapa yang dewasa nggak bisa? Ya sudahlah, kalau itu nggak sengaja nggak apa-apa. Jangan diulang. Satu waktu lagi saya dipanggil Departemen Keuangan HFC. Pak Hani, ini ada persembahan. Uang 5.000. Tapi cuma separuh. Bukan robek tapi digunting rapih. Diapain nih Pak? Saya bilang jangan dibuang.
simpan itu, dan doakan supaya yang separuhnya datang minggu depan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Minggu depan yang separuh betul-betul datang. Jadi orang ya ojo nemen-nemen. Ngono ya ngono, tapi ya ojo ngono. Jangan begitu sama Tuhan. Begitu mau minta diberkati, doa minta diberkati, puasa minta diberkati. Kalau tidak tahu cara memberi yang terbaik pada Allah, hati-hati. Itu jadinya itu dibaca dari sorga itu penghinaan, penistaan kepada Allah yang sangat kaya itu. Jangan. Ada lagi yang masuk itu, ini semua true story, bungkus permen. Lo masuk plastik sama kertas tidak bisa beda. Kita ini kan bukan hidupnya itu di Australia, yang uangnya itu kan dari bukan kertas plastik supaya tahan air. Indonesia ini kertas, masa rogo-rogo begini nggak bisa tahu. Kasih Tuhan itu bungkus permen. Nanti kalau Tuhan kirim diabetes bingung. Iya kan? Hati-hati dalam hidup ini. Belajar mengagungi Allah dan memberi yang terbaik. Manusia boleh tidak tahu how you give to God. Tapi Allah tahu bagaimana engkau memberi kepada Dia. Allah tahu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Saya membaca mengenai seorang bernama Winston Bentley yang hidup pada tahun 1865. Hobinya satu Bapak Ibu. Kalau ada snow turun, dia ambil kamera dan foto. Suka hobi foto itu. Saya foto snow tapi bukan butir snownya atau keripik snownya yang turun itu saudara. Yang lembut itu. Ya saya foto ya ada orangnya, ada pohonnya. Nggak pernah ada snow turun tuh saya fotoin begitu. Saya ingat-ingat tidak pernah Bapak Ibu. Tapi orang ini luar biasa. Wilson Bentley ini luar biasa. Hobi banget foto sesuatu yang sangat sederhana. Dan dia foto ini selama 40 tahun. Fotonya dikoleksi semua. Ketika dijumlah dan ditotal foto snow turun hinggap di mana di foto itu, dia punya 5.000 foto snow. 5.000. Dan dia bilang paling bagus dari semuanya adalah nomor berapa ya? Dia bilang yang paling bagus itu adalah nomor 800 sekian atau 700 sekian. Hebat. Kalau saudara dan saya mikir, orang kok moto snow, kok nganggur ya. Kok bisa gitu loh. Foto jembatan, foto bunga-bunga, berbagai macam bunga. Masuk akal. Seperti saya kalau ke Belanda saya cari bunga tulip. Tapi yang warnanya hitam. Jadi saya pergi ke itu tamannya mereka yang masuk harus bayar tiap orang itu untuk lihat segala macam bunga. Jadi begitu saya masuk, karcis saya dirobek, saya bicara sama yang di depan penjaganya. Saya bilang, saya dari Indonesia, saya mau lihat tulip warna hitam. Dari ngerobek ini dia langsung liatin saya. Wow. Belum pernah ada orang tanya itu sama saya. Kamu kesini mau lihat bunga tulip yang hitam? Saya bilang, ya, saya mau foto masalahnya. Saudara, itu pos dia jaga ditinggal. Dia bilang, come, I show you. Saya dibawa jalan. Dan itu ditaruh di tempat yang agak sedikit tersembunyi, terjaga. Dan dia tunjukkan saya, ini potnya, ini bunganya. Tulip hitam. Bukan di pilox. Bukan dicat. Asli hitam. Saya foto itu.
Jadi kalau ke Belanda, ingat pertanyaan saya. Kalau lihat tulip, aku mau lihat tulip hitam. Wah, saudara dianggap orang hebat. Mau datang lihat tuh. Kalau yang merah, hijau, kuning semua biasa. Lihatlah yang hitam. Bagus sekali. Nah, mari menjadi orang di dalam hidup ini yang punya hati mengagumi Allah. Supaya kalau kita menyembah dalam pengagungan, Allah itu menerima penyembahan kita. Karena orang yang menyembah dalam pengagungan itu memberikan yang terbaik kepada Allah. Apa yang dia lakukan itu. Amin. Jangan lagi pikiran kemana-mana. Yang kedua kita lihat bersama-sama prinsip kedua. Bagaimana kita menyembah dengan benar. Miliki hati yang mencintai perdamaian. Miliki hati yang cinta perdamaian. Saya bacakan ayatnya Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Jadi firman mengajarkan apa kepada kita? Firman mengajarkan hidup dalam damai. Hidup dalam hati punya damai. Pikiran damai. Jiwa kita itu damai. Saudara pikir gampang damai. No. Ada pendeta-pendeta hidup hatinya tidak damai. Karena simpan salah orang juga. Ada. Saya selalu berusaha dalam hidup. Hati saya harus punya damai sejahtera. Kita boleh menjadi korban dikerjain orang, it's okay. Kita hanya bisa mengampuni, tidak ada resep lain. Dan menjaga hati kita ada cinta kasih dan damai, itu penting. Kalau kita lakukan firman ini, pujian penyembahan kita naik ke surga itu indah Bapak Ibu. Dan itu yang Allah mau. Menjadi manusia yang hatinya taat kepada firman. Tahu banyak, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kecuali dilakukan. Itu sebabnya kita harus belajar. Ayat ini mengajarkan kepada kita rendah hati Bapak Ibu. Bahwa kita harus rendah hati. Kalau sedang mempersembahkan korban. Kalau sedang melakukan sesuatu. Hal-hal yang rohani. Ibadah kepada Kristus. Lalu teringat sesuatu. Ganjelan di dalam hati. Dalam hati kita. Atau dalam hati orang lain mungkin. Yang kita rasakan terhadap kita. Tuhan bilang beresin. Tinggalkan itu. Baikkan dahulu. Damai sejahtera dahulu. Lalu kembali ke sini. Lalu persembahkan korban itu kepada Tuhan. Itu yang bagus kata Tuhan. Mari belajar dalam hidup ini punya hati apa? Mengampuni. Ada banyak manusia hidup tidak mengampuni. Kristen pakai kalung salib. Bawa Alkitab kemana-mana. Duduk gak 5 menit pasti keluar ayatnya. Tapi tidak mengampuni. Tuhan bilang manusia yang tidak mengampuni. Ada firman bilang. Kalau kita tidak ampuni orang lain. Allah tidak ampuni kita. Dan kalau kita benci orang lain. Allah bilang, Alkitab bilang kita adalah seorang pembunuh. Sudah benci orang. Makanya jaga hati kita itu bersih Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Sehingga kalau kita itu berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan terima itu semua dengan baik di dalam hidup ini. Kadang-kadang bisa terjadi suami istri perang dingin. Bisa terjadi saudara kandung perang. Urusan warisan, urusan harta, urusan perhiasan, urusan bisnis. Makanya orang bilang, saudara itu bisa dirusak dengan uang. Hati-hati, supaya kita jaga diri kita. Mertua dan menantu, jaga hubungan yang baik. Hidup di dalam pelayanan, sesama yang melayani, belajar damai. Ini penting. Tidak dijual di mana-mana.
Itu harus lahir dari hati saudara. Saya baca kisah mengenai dua orang presiden, mantan presiden Amerika Serikat, John Adams dan Thomas Jefferson. Mereka ini orang pinter dan pinter sekali jadi presiden. Tapi mereka itu juga musuh bebuyutan karena masalah politik. Tidak bicara satu sama yang lain. Dan keadaan ini berjalan bertahun-tahun sampai mereka udah tua juga begitu. Lalu ada seorang bernama Dr. Benjamin Rush tahun 1809 yang ingin mendamaikan dua mantan presiden ini. Dia datang ke John Adams, ke Thomas Jefferson, bujuk rayu supaya dua-dua mau berdamai. Lalu kemudian dia suruh Thomas Jefferson, ayo tulis surat untuk berdamai. Karena mereka tidak nyapa sama sekali satu dengan yang lain. Bertahun-tahun. Thomas Jefferson kirim surat pertama, tidak digubris. Besok-besok kirim lagi surat kedua, tidak digubris. Kirim lagi surat yang ketiga, tidak digubris. Kirim lagi surat keempat ke John Adams. Surat yang keempat sentuh hatinya. Lalu dia balas, mengucapkan terima kasih. Lalu dia ingin ketemu. Lalu mereka baik-baikan. Dua mantan presiden Amerika Serikat berdamai. Lalu mereka punya waktu masih 13 tahun sejak mereka berdamai di tahun 1813 Juli tanggal 15 itu. Mereka masih punya waktu sampai 1826. Dan kemudian Bapak Ibu, mereka meninggal. Meninggal di dalam damai. Meninggal tanpa ada kebencian. Meninggal sudah membereskan dosa-dosa dan kesalahan mereka satu pada yang lain. Yang hebatnya begini. Dua orang ini, dua mantan presiden ini meninggal pada tanggal 4 Juli yang merupakan hari kemerdekaan Amerika Serikat. Dua-dua meninggal di hari kemerdekaan Amerika Serikat. Hebat ya. Yang lebih hebat lagi, dua-dua meninggal di tahun yang sama, 1826. Dua-dua meninggal di hari yang sama, di tahun yang sama, bulan yang sama. Hanya beda 3 jam. Satu dengan yang lain. Tapi mereka sudah hidup dalam damai. Kalau saudara tidak hidup di dalam damai, hidup saudara itu seperti ikan keluar dari akuarium. Walaupun ada di rumput hijau, tidak bisa hidup. Karena hidup saudara tidak di air. Bagaimanakah hidup yang tidak di air? Kita bisa lihat. Seperti itulah ikan. Seperti itulah jiwa kita. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan pada orang lain. Damai sejahtera itu bukan masalah orang lain ampuni kita. Damai sejahtera itu adalah ketika kita ampuni orang lain. Mari belajar dalam hidup ini. Supaya kita hidup, kita bisa damai satu dengan yang lain. Tanpa damai sejahtera, tanpa perdamaian, hidup semakin hari semakin kacau balau Bapak Ibu. Mau kerja tidak akan efektif. Rumah tangga suasananya panas semua. Mau dicat putih semua ruangan, sofanya putih, tempat tidur putih, mobil putih, sepatu putih, baju putih. Tetap tidak ada damai. Bukan cat yang bikin damai. Tapi kalau damai itu lahir dalam hati karena kita mengampuni orang lain. Yang ketiga kita lihat bersama-sama.
Hati yang menyembah adalah hati yang berani berkorban. Berani berkorban. Dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kalau kita baca ini kayaknya simple, gampang. Tapi kalau bicara 2000 tahun yang lalu ada seorang wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Harga satu botol itu adalah kerja setahun. Baru bisa beli satu botol. Kerja setahun. UMR setahun kerja. Ini biasanya wanita simpan untuk kawin. Dia harus punya ini satu ini. Itu ditumpahkan di kaki Yesus. Dan pakai rambut lap kaki Yesus. Sebuah pengorbanan yang luar biasa. Siapa pernah ngelap pakai rambut? Saking cintanya pada suami. Sampai sepatu suami diangkat dilap. Kaki suami dilap. Papa pulang dari kantor, ya duduk sini. Ambil air panas, kom dulu, kasih garam sedikit. Habis itu dilap pakai rambut, nggak ada. Maria, makanya jangan anggap remeh, karena kita nggak bisa seperti itu. Inilah hati yang berani berkorban. Orang yang menyembah Allah adalah orang yang berani berkorban bagi Dia. Inilah hati yang penuh pertobatan. Siapa Maria ini? Seorang yang hidup dalam dosa yang diselamatkan oleh Yesus. Satu-satunya harta yang sangat berharga, minyak narwastu, itu diberikan kepada Yesus. Ini sesuatu yang indah. Cinta kasihnya kepada Yesus begitu besar Bapak Ibu. Sampai Dia lakukan itu dan Alkitab catat itu di dalam kitab suci ini. Inilah hati yang berani berkorban. Kadang-kadang kalau saya lihat hidup ini banyak orang Kristen mau jadi Kristen diberkati tapi tidak pernah mau berkorban. Pelayanan, hitung-hitungan. Hati-hati. Kalau kita main begitu terus sama Tuhan, jamin tidak pernah kaya. Percaya saya. Manusia yang hitung-hitungan sama Allah tidak akan pernah kaya. Ngitung semua. Jangan. Kalau sama sorga jangan hitung-hitungan. Amin. Jangan hitung-hitungan. Karena Allah sudah memberi yang terbaik. Saudara bisa beli satu kapling di sorga. Jangan satu kapling. 1 kali 1 senti aja tidak ada manusia bisa beli. Real estate di sorga. 1 kali 1 senti. Izin masuk aja gak dapet. Sorga tidak pernah bisa dibeli. Sorga itu pemberian. Karena Allah yang murah hati buat saudara dan saya. Itu sebabnya harus membangun hati dan hidup saudara. Hidup dalam cinta kasih kepada Tuhan. Berani all out untuk Tuhan. Berani habis-habisan bagi Tuhan. Tidak hitung-hitungan dengan Dia. Supaya kita itu betul-betul Tuhan lihat dari sorga hati kita. Itu luar biasa. Karena Tuhan tidak bisa lihat yang lain. Manusia itu lihat yang luar. Lihat apa yang saudara pakai. Lihat apa yang saudara punya. Kalau Tuhan itu, apa yang saudara punya, apa yang saudara pakai, tidak menggetarkan hati Tuhan. Tidak membuat Tuhan bisa bilang begini, wow, itu manusia. Wow. Kemarin saya punya staf menikah. Biasanya laki-laki, si Denny, rambutnya gondrong.
terurai seperti dan punya brewok. Jadi lihat dia itu kayak lihat Yohanes Pembaptis. Kemarin kawin saudara, ini rambut sisir ke belakang semua. Ada kuncirnya di sini, diikat. Kayak Steven Seagal, aktor action movie itu saudara. Saya bilang, saya lihat begitu waktu dia masuk. Gak pernah lihat serapi itu pakai jas. Tungguin mempelai wanita masuk. Saya lihat dia, wow, keren. Keren. Iya. Cuma ya dia tidak setinggi Steven Seagal. Tidak sekekar Steven Seagal. Dia agak gelap kulitnya. Mungkin holiday ke Bali jemur-jemur. Steven Seagal tidak bisa. Tapi saya kagum. Wow. Dalam hati saya, wow, ganteng anak ini. Luar biasa. Di hari pernikahannya. Nah manusia bisa wow. Allah tidak bisa. Allah tidak pernah terkesima dan terkagum-kagum. Lihat saudara. No. Kecuali Allah melihat hati saudara. Fisik kita tidak akan membuat Allah kagum. Orang lain boleh bilang, wow. Langsing ya, turun berapa? Oh 27, pantas ya, ciamik loh, kayak bintang film. Sorry, Allah tidak pernah begitu. Allah hanya terkagum-kagum kepada isi hati kita. Apakah kita punya hati yang jempolan di hadapan Dia? Karena Allah tahu yang fisik ini dari debu tanah Bapak Ibu. Dari debu tanah. Kemarin sempat baca quote. Kalau ada orang yang suka gegeran terus dalam hidup. Ya itu karena menyadari bahwa dia dibuat dari debu tanah. Dan tapi tanah sengketa. Habis gegeran terus. Jadi dibuatnya dari debu tanah sengketa katanya. Ada aja. Mari jaga hati kita berani berkorban di hadapan Dia. Saya baca kisah mengenai sepasang suami istri namanya Bob Armstrong dan istrinya Pamela. Hari Valentine Bob itu kasih istrinya itu bunga mawar. Entah setengah lusin, entah satu lusin. Entah dua lusin. Amerika mainnya begitu. Kalau kasih bunga mawar kalau enggak 1, 3. Kalau enggak 3, 6. Kalau enggak 6, 12. Kalau enggak 12, 24. Udah itu. Nah bunga itu diterima istrinya dan ditaruh di vas bunga, kemudian ya udah taruh di meja. Beberapa hari kemudian anjingnya sakit. Nama anjingnya adalah Elvis. Sorry kalau ada Elvis di sini. Nama anjingnya keren banget, Elvis. Anjingnya sakit lalu dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit untuk menangani anjing itu perjalanan 2 jam. Pergi 2 jam kembali. Sampai di sana dirawat dan dirawat dan dirawat. Lalu dokter berkata bahwa anjing ini harus mengalami ganti ginjal. Karena ginjalnya rusak. Ternyata anjing ini punya satu penyakit alergi yang sangat akut. Rupa-rupanya waktu ditinggal kerja sama Bob dan istrinya, bunga mawarnya dimakan. Itu yang membuat kemudian anjing ini mengalami sakit. Dan dokter vonis dia, ginjalnya rusak. Nah kalau saudara anjing ginjalnya rusak diapain? Paling enak diapain? Kirim ke Manado. Kirim ke Papua. Kita tahu mau diapain. Ya kan? Tapi ini anjing disayang. Jadi Armstrong dan Pamela bilang, berapa biaya ganti ginjal? Transplant. 15.000 US dollar ganti ginjal. Mereka bukan orang kaya. Tabungan yang ada diambil. Serahkan kepada rumah sakit. Minta rumah sakit ganti ginjalnya. Dan selama treatment, dia harus seminggu 3 kali ke rumah sakit. Antar si Elvis anjingnya. 2 jam berangkat,
2 jam pulang. Tiap minggu 3 kali. Teman-temannya bilang, kok bela-belain? Itu kan cuma anjing. Dia bilang karena ini bagian daripada keluarga. Apapun kami korbankan untuk si Elvis ini. Kalau manusia bisa sayang anjing seperti itu, diharapkan bisa sayang Allah lebih dari itu. Amin Bapak Ibu. Latih diri saudara untuk berani mengasihi Allah, berani berkorban bagi Allah dengan baik. Latih. Berkorban itu melatih diri Bapak Ibu. Melatih diri. Pernah ketemu seseorang yang kalau di dalam hidup agak-agak dipahami tidak gampang keluar uang. Seret keluar uang, alias apa tuh? Pelit. Satu kali waktu saya diajak makan, Ibu Agnes diajak makan. Lalu kita bilang, kok pesannya banyak sekali? Ini lebih dari, kok bisa? Dia bilang, Pak, saya mau belajar supaya tidak pelit, Pak. Gitu jawabnya. Jadi belajar tidak pelit itu harus belajar. Berkorban itu belajar. Memberi itu belajar. Mencintai dengan lebih sungguh itu belajar Bapak Ibu. Ini yang harus ada di dalam hati dan hidup saudara dan saya. Menjadi anak-anak Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai the worshiping heart. Mari di dalam hidup saudara dan saya, kita mau supaya hati kita berubah. Belajar punya hati yang ada pengagungan kepada Allah. Belajar punya hati yang ada damai. Mengusahakan damai. Belajar punya hati yang mau berkorban di dalam hidup ini. Maka ketika kita memuji, menyembah, mempersembahkan korban kita dan melayani Allah, kita itu didengar Allah dan itu berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Amin.